Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elektrisya Midini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu tentang instrumen dari Gunung Meletus. Berikut alat pendeteksi Gunung Meletus. Yang pertama itu ada seismograf dan kedua itu ada tilometer. Seismograf adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur gempa atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi. Seismograf disebut juga seismometer, yang dalam bahasa Yunani berarti mengukur gempa bumi. Seismograf akan mencatat getaran dalam bentuk grafik yang disebut seismogram. Seismograf juga berperan dalam menentukan lokasi epicentrum. Berikut ada jenis-jenis seismograf. Pertama itu seismograf vertikal. Seismograf jenis ini memiliki fungsi sebagai pencatat getaran atau gelombang gempa vertikal. Seismograf vertikal dipasang pada satu titik saja. Yang kedua itu ada seismograf horizontal. Seismograf jenis ini memiliki fungsi sebagai pencatat getaran atau gelombang gempa horizontal. BMKG biasa memasang dua pasang seismograf horizontal dengan arah timur barat serta utara selatan. Selanjutnya itu cara kerja seismograf. Suatu seismograf mempunyai dua bagian penting, yaitu gantungan pemberat atau massa stasioner yang berujung lancip seperti jarum dan neuropita. Kedua komponen tersebut sangat sensitif terhadap getaran karena aktivitas seisme maupun karena adanya ledakan nuklir. Sebelum digunakan, suatu seismograf harus dikalibrasi terlebih dahulu agar dapat mencatat getaran dengan akurat. Terdapat macam-macam cara untuk mengkalibrasi seismograf. Di antaranya itu menggunakan alat yang disebut meja getar, menggunakan teknik kumparan, menggunakan pulsa, dan menggunakan teknik bridge calibration. Setelah dikalibrasi, seismograf siap untuk digunakan. Berikut cara kerja seismograf dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu saat getaran gempa dirasakan oleh seismograf, roll pita akan terus bergerak sehingga ujung massa stasioner bergerak menyentuh roll pita. Yang kedua, seismograf akan mencatat gelombang primer terlebih dahulu karena gelombang ini mempunyai kecepatan rambat yang sangat tinggi. Setelah itu, seismograf melanjutkan pencatatan gelombang sekunder yang berkecepatan rendah. Yang ketiga, kedua gelombang tersebut dicatat dalam bentuk seismogram yang terlihat seperti garis-garis pada roll pita. Keempat, ahli gempa atau seismologis kemudian menganalisa garis-garis tersebut lalu menghitung besaran gempa. Yang kedua itu ada tilometer. Tilometer merupakan alat pengukur deformasi gunung yang berfungsi untuk mendeteksi pengembungan atau pengempisan tubuh gunung. Perangkat tilometer sendiri terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pelat tilometer, portable tilometer, dan readout unit. Struktur yang dipandang perlu untuk dilakukan pengukuran dengan metode tilometer adalah struktur yang secara visual telah menunjukkan adanya perubahan posisi secara horizontal atau vertikal agar dapat diketahui intensitas gerakannya. Untuk kasus sebuah gunung berapi, biasanya para ilmuwan akan memasang tilometer di banyak titik, mulai dari kaki gunung hingga dataran tertinggi yang diperkirakan sebagai jalur aliran lava. Selanjutnya, pembacaan hasil pengukuran. Pertama itu pembacaan pada pola tilometer horizontal. Lakukan pembacaan pada bidang A terlebih dahulu, yaitu bidang kail yang melalui tonjolan 1 dan 03 dari pelat tilometer. Tempatkan bagian bertanda positif dari tilometer di tonjolan nomor 1. Tunggu sesaat hingga bacaan stabil, lalu catatlah hasilnya di datasheet. Kemudian lakukan rotasi 180 derajat dan tempatkan bagian yang bertanda minus di tonjolan nomor 1. Tunggu beberapa saat hingga bacaan stabil. Sesudah itu catat hasilnya. Ulangi angka tersebut hingga 3 kali. Amati perbedaan hasil pembacaan di bidang A plus dan A min. Bisa berkisar sehingga 50 unit sebagai akibat kemiringan sensor dan ketidakrataan pelat meter. Setelah itu, lakukan pembacaan pada bidang B, yaitu bidang kail yang melalui tonjolan nomor 2 dan nomor 4 dari pelat meter. Tempatkan bagian bertanda positif dari meter di tonjolan nomor 4. Tunggu sesaat hingga bacaan stabil. Lalu catat hasilnya di datasheet.
Kemudian lakukan rotasi 180 derajat dan tempatkan bagian yang bertanda minus di tonjolan nomor 4. Tunggu beberapa saat hingga bacaan stabil. Sesudah itu, cetak hasilnya. Ulangi angka tersebut hingga 3 kali dan amati perbedaannya. Yang kedua itu ada pembacaan pada pelet altimeter vertikal. Pembacaan pada pelet altimeter vertikal hanya memungkinkan dilakukan pada satu bidang saja, yaitu bidang kayal yang melalui tonjolan nomor 1 dan 3. Meter diluruskan dengan menggunakan batang penggaris dari altimeter. Lakukan pembacaan di bidang A plus terlebih dahulu. Tempatkan bagian bertanda plus dari altimeter di tonjolan nomor 1 dan nomor 3. Tanda plus berada di bagian alas dari altimeter. Tunggu beberapa saat hingga pembacaan stabil. Kemudian catat di datasheet, kemudian catat pembacaan untuk bidang A minus yaitu dengan memutar 180 derajat. Tempatkan bagian bertanda minus dari altimeter itu nomor 1 dan 3. Tunggu beberapa saat hingga pembacaan stabil. Lalu catat hasilnya di datasheet. Ulangi angka tersebut hingga 3 kali. Selanjutnya itu ada penggunaan termometer pada monitoring gunung api. Dapat dilihat gambar tersebut merupakan model termometer yang dipasang di gunung api. Termometer Jawa atau disebut juga termometer Jawa instrumen. Permukaan gunung api akan berubah bentuk atau deformasi sebagai respon terhadap naiknya magma di bawah permukaan menuju ke puncak. Perubahan bentuk permukaan biasanya berupa kenaikan, penurunan, perubahan kemiringan lereng, atau pengembangan dan pengembesan. Elektronik termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur perubahan sudut di mana alat itu diletakkan. Perubahan sudut terjadi bila tekan magma mendorong tubuh gunung dan karena sifat elastisitas batuan akan mengembang atau mengepes bila tekanan berkurang. Jadi, termometer dapat digunakan sebagai acuan apabila ada perubahan aktivitas magma yang ditandai dengan adanya perubahan sudut yang menyebabkan deformasi. Pada monitoring gunung api, sensor termometer dipasang di pada puncak gunung api dan data dikirim secara telemetri online menggunakan gelombang radio ke kantor pusat. Data lapangan dikonversi ke dalam satuan sudut atau radian dan diplot secara otomatis ke dalam grafik. Termometer sangat peka terhadap pengaruh lokal dan kondisi puncak yang penuh asap solfatara. Perubahan suhu siang dan malam yang teratur seringkali menyebabkan gangguan transmisi dan sistem catur daya. Itu ada elektronik termometer. Elektronik termometer mengukur perubahan sudut di mana alat itu dipasang. Perubahan sudut terjadi bila tekan magma mendorong tubuh gunung dan arena sifat elastis batuan akan mengembang atau mengempis bila tekanan berkurang. Sensor termometer dipasang puncak dan data terkirim secara telemetri online menggunakan gelombang radio ke pusat pengawasan. Data lapangan dikonversi ke dalam satu sudut ruang dan diupload secara otomatis dalam grafik. Termometer sangat peka terhadap pengaruh dan kondisi puncak yang penuh asap sulfur, perubahan suhu siang yang malam yang drastis menyebabkan gangguan transmisi dan sistem jatuh daya. Berikut dapat dilihat itu gambar skema termometer elektronik yang digunakan untuk pemantauan deformasi gunung api. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.